Jumpa lagi sekian bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, apa kabar Bung Meldi Redra? Baik Bung Firdaus ya, ini bulan puasa kita akan bicara tentang makan siang gratis ya. Ini menarik, sangat relevan lah untuk bulan puasa. Jadi makan siang gratis sebenarnya ide yang di beberapa negara dilaksanakan Bung Firdaus ya, di Amerika dan di banyak negara lah ya untuk makan siang di sekolah ini. Tapi setiap persoalan di Indonesia itu di detailnya Bung Firdaus, detailnya ini nggak jelas nih. Bisa terjadi eh, ketidakefisienan dalam anggaran, ketidakefisienan dalam sasarannya ya, dan juga yang output atau masyarakat yang akan memperolehnya siapa aja gitu kan, nggak mungkin juga makan siang gratis nih eh, di sekolah-sekolah Sanata Dharma gitu kan, Kanisius gitu kan nggak mungkin mudah. Jadi saya kira mungkin juga Muhammadiyah gitu ya melakukan di awal misalnya, saya kira untuk melihat detailnya gimana penyelenggaranya ya, karena perguruan Muhammadiyah gitu dia punya SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ini kalau bisa dia melakukan secara detail gimana gitu, itu bisa menjadi contoh bagi pemerintah untuk melakukan itu, dan gimana anggarnya efisien dan di mana diambil anggarannya itu yang menjadi diskusi yang nggak ada habisnya gitu ya, dan juga menjadi sebuah agitasi-agitasi politik di lawan-lawan politik Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Jadi kalau dilihat dari beberapa program unggulan pasangan Prabowo Gibran, salah satu yang akan dieksekusi di awal ke pemerintahan mereka nanti itu adalah program makan siang gratis untuk anak sekolah, Bung Meldi. Dan kalau kita lihat dari jumlahnya yang puluhan juta anak sekolah, kemudian dikatakan paling tidak ada satu paket makan siang plus susu. Dan kalau kemarin simulasi perhitungannya Pak Erlangga yang paling semangat begitu ya melakukan sosialisasi dan kemudian melakukan percontohan gitu ya, itu dibutuhkan hampir lebih dari 400 triliun anggarannya kalau sudah full diterapkan secara keseluruhan gitu. Nah, pertanyaan dari sisi ide atau dari sisi program, ya di banyak negara program makan siang gratis untuk anak sekolah ini banyak diterapkan seperti Bung Mel dikatakan tadi begitu ya. Kita lihat baik itu di Amerika Utara ataupun juga di Eropa gitu, sekolah-sekolah negeri ataupun juga swasta gitu ya, dengan bantuan dari pemerintah, subsidi dari pemerintah itu menyediakan makan siang gitu ya, lunch gitu. Artinya dikelola kantin secara standar, secara nutrisi dan segala macam. Dan itu memang memberikan dampak untuk peningkatan kesehatan, tidak hanya dalam program misalnya kita bicara stunting atau juga tapi juga menambah kecerdasan, kesehatan, tumbuh kembang anak Indonesia. Dari sisi ide, dari sisi misinya, tujuannya, program ini sangat bagus begitu. Nah, yang jadi persoalan kalau kita mau coba lebih lanjut adalah di tengah keterbatasan APBN, kira-kira dananya dari mana? Gitu. Karena dananya tidak kecil, Bung Meldi. Bisa sampai 500 triliunan, 400-500 triliun begitu kalau diterapkan secara keseluruhan. Gitu. Nah, kalau kita bicara dari sisi itu, kira-kira anggaran mana yang bisa menopang ini? Satu sisi penerimaan kita masih terbatas, Bung Meldi, baik itu pajak ataupun non pajak, begitu. Kemudian fiskal gap-nya juga masih tinggi. Nah, muncul juga isu gitu ya. Kalau begitu bagaimana kita ambil dari sebagian dana BOS yang dialokasikan untuk alokasi pendidikan yang 20% yang tidak 20% itu, Bung Meldi, begitu ya gitu. Jadi salah Jadi sasaran ya. dan asosiasi guru sudah mulai protes gitu. Jangan diambil dari BOS begitu. Kalau gitu tidak ada gunanya undang-undang pendidikan memberikan alokasi 20% untuk pendidikan begitu. Nah, kalau kemudian dari mana uangnya? Jadi satu, kira-kira dari mana uangnya harus diambil untuk anggaran makan siang gratis ini? Dan yang berikutnya jadi personal dari sisi teknis, Bung Meli, teknis dan pelaksanaannya gitu ya. Nah, pengalaman saya di Jakarta untuk PMTAS makan gratis, Bung Meli, untuk anak sekolah baik dari SD gitu ya, itu hancur lebur dalam pelaksananya. Baik itu kualitas, pelaksanaannya, kemudian siapa yang pelaksananya? Guru, orang tua. Guru dari tengah malam suruh masak misalnya, atau orang tua gitu untuk menyediakan masakan untuk anak-anak di sekolah begitu. Kemudian siapa yang mengantar? Siapa yang menjamin kualitas gizi dan kebersihannya? Ketika sampai di sekolah sebagian sudah basi dan tidak enak dan tidak dimakan, Bung Meldi. Itu pengalaman saya di Jakarta melihat program PMTAS yang diperoleh ya baik itu dari BOP ataupun juga BOS Pendidikan untuk Jakarta begitu. Apalagi untuk nasional yang daerahnya sangat beragam dengan dukungan infrastruktur, kemudian standarisasi dan segala macam begitu. Jadi paling tidak dalam hal-hal ini gitu ya, maka memang harus banyak hal yang disiapkan kalau memang program makan siang unggulannya Prabowo Gibran harus dijalankan. Dan kita belum melihat kira-kira dalam sisi teknis atau dari sisi perencanaannya kira-kira akan dibawa kemana program makan siang gratis ini dibalik ide yang baik begitu. Kemudian bagaimana penyiapan lebih lanjutnya, Bung Meldi? Itu yang menjadi pertanyaan kita, Bung Meldi.
Ya persoalan makan siang nih Bung Kuda, sebenarnya di beberapa sekolah-sekolah dinas ya, sekolah-sekolah dinas atau akmil gitu ya. Ya STPDN atau apa Akmil lah intinya mereka udah menyelenggarakan dari berpuluh-puluh tahun ya. Saya kira bisa jadi benchmark ya untuk dipelajari apa segala macam atau juga anak-anak NHI direkrut lah jadi pegawai di SD-SD ya untuk masak Aktripa kalau kita dulu ya, Najis Atripa Menahpan ya. untuk dijadikan di situ dan ya dimasak di situlah ya supaya dia fresh, enak apa segala macam dengan ahli-ahli gizi dan ahli-ahli memasak gitu ya. Nah, ini akan menjadi menarik gitu. Bagaimana Akmil pernah melakukan ya dengan nilai gizi sekian, makanan sekian gitu ya dan mereka di dapur dia gitu. Saya kira ini akan menjadi hal yang menarik dan mungkin lebih efisien ya atau dengan ada ide-ide lain diambil dari apa dari warung-warung nasi ini saya kira ini sulit kontrol untuk higienis ya susah nih kontrolnya saya kira tapi terserah pemerintah ini kan hantunya di detailnya Bung Firdaus ya yang pemerintah belum Betul. bisa jelasin sama kita semua nih. Iya, betul. Jadi memang di satu sisi harapan publik gitu ya, bahwa selain dari dana pendidikan, kartu beasiswa atau apapun, BOP, BOBS, atau BOS gitu ya, pemerintah juga menyediakan program makan siang. Saya, saya sendiri sangat menunggu apresiasi itu, begitu ya. Nah, pertanyaannya kalau memang pemerintah bisa mendapatkan tambalan, contoh misalnya, kalau misalnya nanti penerimaan kita, tax ratio kita tidak lagi 10, tapi menjadi 13-14%, kita punya bantalan uang yang cukup banyak, Bu Meli, gitu. Ya. Bisa sekitar hampir 800 triliun misalnya, begitu ya. Penambahan tax ratio begitu saja, begitu. Artinya apa? Kita punya uang untuk menambah, baik itu untuk riset, untuk menambah pendidikan, makan siang gratis dan segala macam, begitu. Dan berikutnya juga kalau kita lihat dalam sisi pelaksanaannya betul. Jadi sangat-sangat sulit, tidak semudah ketika kita kampanye melaksanakannya gitu. Misalnya saya ambil contoh ya, istri saya berkali-kali menjadi panitia PMTAS, Bu Meli. Itu mengganggu kerjaan di rumah, Bu Meli. Itu rumah Ya. tidak terurus gitu ya, tidak tercuci. Sementara kualitas masakannya itu buruk. Anak-anak tidak ada yang mau makan, Bu Meli. Dibawa pulang atau dibuang di tempat sampah. Begitu. Iya, Ya. betul gitu. Untuk Jakarta yang sarana prasarannya jauh lebih mendukung dibandingkan daerah, begitu. Nah, Mm-mm. kalau kita mau coba adopsi model sekolah asrama boarding school seperti di akadinasan atau akademi, nah memang kita harus menyiapkan infrastrukturnya, gitu. Mm. Artinya ada sisi misalnya tempat makan gitu ya, kantinnya gitu ya, kemudian yang mengelola makan atau paling tidak untuk storage-nya, menjaga kualitasnya gitu. Rantai distribusinya yang cukup baik begitu. Kemudian standar higien dan nutrisinya harus lengkap misalnya gitu. Jadi mau tidak mau memang mungkin yang bisa diterapkan nanti secara berjenjang bertahap begitu ya untuk hal-hal tertentu yang dianggap siap begitu. Jadi jangan sampai nanti program yang secara ide gitu ya, artinya kalau memang sudah memiliki perencanaan yang baik, dukungan finansial yang baik gitu, kemudian diterapkan secara asal-asalan gitu. Kita ingin perencanaannya baik, kemudian supportingnya baik, sehingga memang memberikan dampak yang manfaat yang baik begitu. Jangan nanti misalnya kalorinya 300, kemudian dikorup menjadi hanya 100, isinya makan-makan jajanan siangan aja yang banyak di jalan-jalan anak sekolah begitu. Jadi bukannya menambah kesehatan masyarakat, tapi menambah misalnya uang yang menjadi bahan bancaan tanda kutip begitu. Dan ini juga harus dipertimbangkan oleh pemerintahan berikutnya begitu. Nah, mungkin sambil menunggu menyiapkan program makan siang gratis gitu ya, pemerintah harus menyelesaikan persoalan di sisi hulunya. Sisi hulunya itu apa? Ya dua hal menurut saya. Ya satu bicara tentang bagaimana sumber pendanaannya, kemudian yang kedua dalam tata kelola pelaksanaannya gitu. Jadi kalau dua ini belum dibereskan gitu ya, jangan berharap lah nanti apalagi nanti program makan siang akan berhadapan dengan kalau kita bicara programnya Prabowo, bagaimana memperkuat pertahanan keamanan begitu. Bagaimana menaikkan gaji karena ada beberapa program-program populis juga yang juga menunggu untuk diwujudkan begitu. Artinya apa? Ada kompet dari sisi fiskalnya begitu. Jadi kalau bisa dari sisi hulunya ditingkatkan begitu ya, artinya bagaimana menaikkan penerimaan negara, menaikkan tax rasio gitu ya. Mm. Walaupun nanti kita akan berdebat lagi, apakah nanti Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai akan dirubah menjadi Badan Penerimaan Negara dan langsung di bawah Presiden begitu ya. Publik bertanya lagi loh, nanti kalau Presiden yang ngatur segala macam bagaimana begitu. Jadi saya pikir hal-hal ini yang nanti yang menjadi pertanyaan publik gitu ya, terutama dalam sisi persiapannya untuk program makan siang gratis, Bung Meldi. Iya, ini yang mendapat pikiran-pikiran saya terutama kalau di kota sih masih bisa dikelola, tapi di daerah yang jauh tertinggal gitu, ya, apa terdepan gitu ya, di batas-batas negara ini gimana nih kita melihat implementasi atau dia praktis bisa dilaksanakan gitu Bung Firdaus ya. Nah, pemerintah harus juga membuat skenario-skenario kota gimana, desa gimana, daerah-daerah tertinggal gimana ini harus berbeda, Bung Bros, nggak pukul rata ya. Nah,
Ini belum keluar juga dari pemerintah. Nah, walaupun kita akan pusing dari anggaran, pasti iya gitu ya. Nanti gimana siasat pemerintah, apakah 50% APBN, 50% APBD atau apa gitu ya, itu bisa mereka atur-atur sendiri lah. Tapi anggaran kita tetap sehat gitu ya, tidak menggerus yang lain, Bung Firdaus. Iya, betul. Paling tidak mungkin kalau kita mau coba switch ya dalam konteks yang lebih logik anggaran, tapi juga bisa memperkuat ide dalam sisi membangun sumber daya manusia, begitu ya. Terutama dalam sisi akses saya pikir. Mungkin saja misalnya di switch sebagian gitu menjadi program full gratis untuk pendidikan sampai pendidikan menengah untuk seluruh Indonesia gitu. Kita hanya melihat misalnya sebagian di Jakarta gratis sampai SMA, tapi Jawa Barat belum, Jawa Banten, Jawa Tengah belum, apalagi luar Jawa misalnya. Kalau pemerintah bisa full cover untuk semua pendidikan menengah gratis gitu ya, tanpa ada embel-embel apapun dalam skema baik itu BOS atau BOP, saya pikir itu jauh lebih bermanfaat. Artinya apa? Kita memberikan dampak akses yang lebih luas untuk semua gitu. Nah, intervensi untuk kesehatan, untuk gizi kita bisa lewat skema yang lain misalnya, begitu ya. Ya, di samping ya kalau kita katakan tadi misalnya program-program bansos atau bantuan-bantuan langsung ke rumah tangga yang tetap dijalankan dengan terukur misalnya, itu juga bisa menjadi satu solusi begitu. Nah, memang yang jadi pertanyaan lebih logiknya adalah gitu. Pasca Pilpres kita akan dihadapkan gitu ya. Apakah semua ide-ide tawaran gimmick-gimmick Pilpres kemarin Bung Meli, janji muluk-muluk itu akan bisa dilaksanakan iya atau tidak begitu ya. Mana yang dari sisi narasinya kita hanya terbuai dari sisi narasi, tapi dalam sisi implementasinya agak sulit dilaksanakan. Dan mungkin pada sisi ini sekarang misalnya, presiden yang akan mungkin terpilih Prabowo Gibran mulai mensisir gitu ya dari program-program populisnya, program-program andalannya, jualan kecapnya, mana yang bisa dikatakan realistis dilaksanakan, bisa dilaksanakan gitu ya. Mana yang tidak hanya sekedar janji kampanye atau penarik kampanye. Jadi ini juga mekanisme ajang evaluasi buat mereka. Kira-kira dari sekian banyak gitu ya, hampir 300 janji program kampanye mereka gitu. Kira-kira mana yang bisa dijalankan, mana yang tidak gitu ya. Kemudian siapa yang bisa menjalankan, apa yang harus disiapkan. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau preparation yang harus mereka lakukan sebelum nanti diberi amanah sebagai pasangan pemimpin untuk 2024-2029, Bung Meldi. Iya, terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.